Jadi, karena kita sudah tahu kalau Barayu adalah nama sebuah planet, kemungkinan kedepannya fusion elemental apa yang bakal dihadirkan? Kalau menurut Mitsi, karena planet Barayu itu ada setengah panas setengah dingin, memang yang paling cocok tuh kalau begini, Masita, Taufan, dan Blaze yang kemungkinan mereka bakal bergabung menjadi Boboiboy Firenado yang pastinya bakal cocok untuk arc kali ini. Dan kita juga bakal ngelihat si anak emas, yaitu Boboiboy Frostfire yang kemungkinan besar bakal hadir lagi. Boboiboy Wakanda! Elemental Fusion! Boboiboy! Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nip yang seperti biasa akan menjawab pertanyaan kalian hasil dari hashtag ditanya dong. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kliklah tombol subsnya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Nyaw. Pertanyaan yang pertama dari Frost Anvil, hashtag ditanya dong. Kenapa setiap naik tahap Boboiboy mempunyai senjata baru seperti Boboiboy Api tidak memiliki senjata, dan capai tahap 2 Boboiboy Blaze mempunyai cakra api? Jadi itulah yang dinamakan ciri khas, karena setiap elemental Boboiboy itu punya senjatanya masing-masing. Yang bahkan Boboiboy Solar aja yang nggak pakai senjata, dia aja punya kacamata sebagai ciri khasnya. Pertanyaan berikutnya dari Dimas Rizky Mahardika, hashtag ditanya dong. Bang, bisa bang apaan bang? Skip. Tolong! Pertanyaan berikutnya dari Andra Games XD, hashtag ditanya dong. Nip, bisa buat animasi nggak kayak Bang Nat? Kalau Nip sih nggak suka, soalnya ya bikin animasi tuh ribet-ribet. Ya gampang-gampang ribet sih sebenarnya. Soalnya butuh kesabaran untuk menggambar setiap panelnya. Tapi Nip gak suka bikinnya ya, tapi Nip suka sama animasi. Pertanyaan berikutnya dari Ali Firmansyah, hashtag ditanya dong. Kenapa kuasa kawan-kawan Boboiboy cuman satu elemen? Ya bukan elemen juga sih, karena Boboiboy gunain kuasa elemental. Ya gunain kuasa gravity, itu bukan elemen ya. Gopal gunakan kuasa molekul, itu juga bukan elemen. Ying gunakan kuasa massa, dan Feng menggunakan kuasa manipulasi bayang. Yang teman-temannya tuh nggak ada yang gunain kuasa elemen. Tapi kalau ngomongin soal jumlah kuasa, Feng menggunakan 2 kuasa, yang dimana Feng juga menggunakan kuasa penembus. Pertanyaan berikutnya dari Bob Gaming, hashtag ditanya dong. Kenapa Hangkasa bisa tahu tentang elemental fusion? Dari mana tahu Bang Nip? Sekali lagi ada yang ngaco otaknya itu. Ya gimana mau nanya tuh ke Nip atau ke Bang Nat sih? Kalau nanya ke Bang Nat gak akan Nip jawab. Tapi ini tulisnya Bang Nip. Emang Nip yang buhay gini kelihatan kayak abang salah gitu ya? Oh iya, sama Tukasa tuh nggak tahu apa-apa soal kuasa elemental fusion itu. Tapi yang Hangkasa kasih tahu ke Boboiboy, dia pernah mengalahkan Rataka dengan menggunakan hanya 1 kuasa, bukan tentang elemental fusion. Pertanyaan berikutnya dari Frisco Alnando, hashtag ditanya dong. Bikinin Boboiboy versus Upin Ipin dong. Ya itu kasih ke Bang Nat aja ya. Nanti Nip bilangin ke Bang Nat, bisa nggak bikin Upin Ipin versus Boboiboy. Pertanyaan berikutnya dari Iksan Abdul Rahman, hashtag ditanya dong. Kak, dulu kan Adudu pemulung, tapi kok ibunya kaya? Jadi sebenarnya Adudu tuh emang anak sultan, tapi karena Adudunya itu memang bersikeras untuk mandiri tanpa biaya dari orang tuanya, jadi Adudu memilih untuk memulung dan berusaha sendiri menggapai cita-citanya tanpa bantuan orang tuanya. Dan ia juga merahasiakan identitas dari orang tuanya. Itu bisa kita lihat karena Jojo saja tidak tahu soal orang tua dari Adudu. Pertanyaan berikutnya dari Yus Triadi Slanker, hashtag ditanya dong. Apakah Boboiboy bisa mengalahkan Goku? Please jawab. Kalau menurut Pit ya, sekali Kamehameha aja Boboiboy pasti kalah. Ini realistis aja, soalnya power level Goku tuh nggak bisa dibandingin sama manusia biasa. Dia tuh udah selevel dewa dalam ceritanya.
Pertanyaan berikutnya dari game aja, hashtag ditanya dong. Kenapa harus Boboiboy Gentar yang harus keluar? Kenapa enggak Boboiboy Supra? Itu karena Gopal pengen lihat fusion baru yang bisa dilakukan oleh Boboiboy. Yang pada awalnya tuh Boboiboy sebenarnya mau ngeluarin Boboiboy Frostfire, cuman diamin sama si Gopal. Jadi Boboiboy ke distract hingga akhirnya mengeluarkan Boboiboy Gentar. Pertanyaan berikutnya dari Aiputu Adi Surajaya, hashtag ditanya dong. Kalau Boboiboy Sori dan Gentar beneran akan dimasukkan ke Boboiboy The Movie 3? Jawab please. Kalau menurut Nit sih pasti kayaknya bakal ada. Soalnya biasanya kalau di movie-movie tuh kekuatan Boboiboy pasti bakal all out banget. Dan ia pasti bakal menunjukkan semua fusion yang dia miliki. Dengan catatan, fusion itu pernah ia gunakan minimal sekali. Pertanyaan berikutnya dari Sakura School Simulator S, hashtag ditanya dong. Kenapa ibu dan neneknya Boboiboy nggak pernah terlihat sosoknya di kartun Boboiboy? Please jawab. Kalau menurut Nit ya, untuk ibu Boboiboy sampai sekarang masih jadi misteri. Kecuali kalau nenek Boboiboy sudah dikonfirmasi di Kembali Idul Fitri kalau nenek Boboiboy itu sudah meninggal dunia. Dan terlihat juga Boboiboy dan Toaba mendatangi ke makam nenek dari Boboiboy sambil berziarah. Pertanyaan berikutnya dari Sonic and Shadow, hashtag ditanya dong. Bila Boboiboy pakai kuasa tahap 3 seperti Voltra, Beliung, Gamma, Bala, Kristal, Salji. Kalau Beliung kan udah di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-14. Kalau untuk elemental yang lainnya pasti pada saat waktunya. Pertanyaan berikutnya dari Rizky Ardiansyah, hashtag ditanya dong. Apakah penguasa leluhur elemental memiliki tahap? Mungkin maksudnya tuh para pengguna kuasa elemental sebelumnya. Kalau menurut nih, pasti mereka juga punya tahap dari tahap 1 sampai tahap 3 untuk mengembangkan kekuatan mereka. Yang pastinya para pengguna elemental sebelumnya mengalami proses dari yang masih biasa saja sampai menjadi seorang master elemental. Pertanyaan berikutnya dari Jason, hashtag ditanya dong. Kira-kira apakah Rataka meniru Goku untuk berubah form karena Rataka dan Goku saat berubah form rambutnya berubah warna? Tolong jawab ya Kak Nit yang sangat cantik. Makasih. Kalau menurut Nit sih enggak, tapi kalau terinspirasi bisa jadi sih. Soalnya Nit jujur aja, untuk form Rataka Gamma itu mirip seperti Goku pada saat pertama kali berubah menjadi Super Saiyan. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita, mata